Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah film dari Korea Selatan berjudul Alive, di mana film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang perjuangan dari dua orang yang terjebak wabah zombie yang melanda negara tersebut. Oleh sebab itu, kedua orang ini harus bekerja sama agar bisa selamat dari amukan para zombie. Nah, bagaimanakah keseruan film ini? Seperti biasa, saya selalu mengingatkan agar teman-teman menyaksikan film ini secara utuh, karena mungkin akan ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya dalam video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gamer yang baru saja terbangun pada pukul 10 pagi. Ia bernama Junho. Di mana setelah Junho mencuci muka, ia melihat sebuah amplop yang berisi uang serta sebuah catatan dari ibunya yang menyuruhnya untuk berbelanja. Di mana hal itu ia abaikan dan lebih memilih untuk bermain game sambil melakukan live streaming. 머리쌤 등장 대박. 안녕하세요. 하이하이. Hingga tak lama, teman-temannya mengatakan jika mereka melihat sebuah berita yang mengejutkan di televisi, di mana berita tersebut mengabarkan tentang kemunculan sebuah wabah misterius yang membuat orang-orang menjadi zombie dan menyebabkan terjadinya kekacauan di seluruh kota. Melihat hal tersebut, Junho sangat terkejut dan tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak lama kemudian, ia mendengar sebuah suara aneh dari arah pintu. Dan ketika dicek, seorang pria tiba-tiba memaksa masuk ke dalam apartemennya. Orang tersebut mengaku jika ia adalah tetangga dari Junho dan beralasan meminta izin untuk ke kamar mandi. Junho yang pada awalnya ingin melarang, kemudian mengizinkan orang itu untuk memakai kamar mandinya. 화장실만 쓰고 바로 나가세요. 감사합니다. Di televisi lalu menjelaskan tentang bagaimana penularan wabah tersebut serta ciri-ciri orang yang sudah terinfeksi, yang mana mata orang yang telah terinfeksi akan berubah menjadi merah dan perilakunya juga menjadi semakin ganas. 사람은 어느 시점에서 굉장히 폭력적으로 돌변하며 또한 비명을 지르는 것과 안구 출혈 등이 주요 증상으로 보고되고 있습니다. Mendengar hal itu, Junho segera mengambil pisau untuk berjaga-jaga karena ia mengetahui jika orang tadi terdapat luka di tubuhnya. Junho pun segera menyuruh orang tersebut untuk pergi dari apartemennya. Hingga tak lama kemudian, mata orang itu berubah menjadi merah dan ia pun mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Saat orang tersebut benar-benar telah menjadi zombie, Junho langsung mendorongnya untuk keluar dari apartemennya. Karena peristiwa tadi, Junho lalu menahan pintu apartemennya dengan kulkas. Ia pun segera mencoba menghubungi keluarganya untuk memastikan keadaan mereka. Namun karena sinyal komunikasi yang sangat jelek, ia tak dapat melakukan panggilan dan hanya bisa menerima beberapa pesan yang disampaikan oleh keluarganya. Di mana mereka mengatakan jika saat ini mereka dalam keadaan aman dan meminta Junho untuk tetap bertahan sampai bantuan datang dari tim penyelamat. Setelah itu, Junho mulai mengumpulkan semua makanan yang ia punya. Namun ternyata makanan yang ia punya tidaklah banyak karena memang ketika itu ia belum sempat untuk berbelanja. Ia pun terlihat menyesal karena tidak menuruti perintah ibunya saat itu. Karena tak ada yang bisa ia lakukan, Junho kemudian memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya setelah bangun tidur, ia melihat media sosial di mana banyak orang yang mencoba untuk bertahan hidup dengan memposting kegiatan mereka dengan hashtag "Aku akan bertahan". Ia juga melihat tayangan di televisi di mana banyak sekali video dari keganasan para zombie yang menyerang semua warga. Melihat hal itu, Junho kembali mencoba untuk menghubungi keluarganya, namun ternyata tetap saja tak berhasil. Tak hilang akal, Junho meletakkan handphone miliknya ke sebuah drone dan menerbangkannya sambil berharap ia akan mendapatkan sinyal. Tapi setelah beberapa saat, drone tersebut malah kehabisan daya baterai yang menyebabkan drone itu akhirnya terjatuh.
Merasa yang ia lakukan sia-sia, ia pun kembali mencoba untuk bermain game streaming, tapi lagi-lagi karena koneksinya terganggu, game itu pun tak bisa dimainkan. Tak lama kemudian, Junho mendengar sebuah keributan di luar apartemennya, di mana di sana ia melihat seorang polwan yang akan diserang oleh sekelompok zombie. Merasa khawatir dengan polwan tersebut, Junho mencoba mengalihkan perhatian zombie-zombie itu dengan cara berteriak. Tapi tetap saja hal itu tak berhasil, dan justru dengan teriakannya tadi memancing salah satu zombie untuk datang ke apartemennya. Mencoba untuk menahan zombie tersebut, tapi karena tak kuat, ia pun memancing zombie itu ke arah jendela, sampai akhirnya zombie itu jatuh ke bawah. Karena ulah zombie tadi, Junho mencoba untuk memperbaiki pintu apartemennya, dan ia harus merelakan rusaknya semua makanan yang telah ia simpan di dalam kulkas. Setelah itu, Junho mencoba untuk membuat sebuah video, di mana ia berharap dengan diuploadnya video tersebut, nantinya ia akan diselamatkan oleh tim penyelamat. 그러면 오늘은 이만 여기까지. 구독과 Pada hari berikutnya, untuk menghibur diri, Junho mencoba meminum alkohol sambil menyaksikan berita di TV. Dan secara tak sengaja, ia melihat sebuah iklan mie instan yang membuatnya menjadi sangat lapar. Ia pun langsung mengambil mie yang telah ia simpan dan memakannya. Yang walaupun ia tahu jika mie tersebut adalah makanan terakhir yang ia punya. Di hari ke-10, Junho kini sudah tidak punya lagi makanan ataupun minuman. Tapi meskipun begitu, ia tetap tak ingin pergi dari apartemennya karena takut akan diserang oleh para zombie. 그래도 집 밖으로는 절대 안 나가요. 저것들에게 물려서. Ia sempat ingat jika ibunya senang mendengarkan radio dan berharap jika ia bisa mendapatkan informasi lebih dari radio. Namun karena earphone yang ia punya semuanya nirkabel, ia pun tak bisa mendengarkan radio. 아씨, 뭐다 무선이야, 씨. Di hari ke-15, Junho terlihat sangat mabuk karena selama ini ia hanya meminum alkohol untuk bertahan hidup, yang mana hal itu menyebabkan Junho berhalusinasi tentang kedatangan semua keluarganya. Seketika Junho kembali mencoba untuk menghubungi keluarganya, dan di saat sudah terhubung, disitulah ia harus menerima kenyataan karena semua keluarganya ternyata telah diserang oleh kawanan zombie. Atas kematian keluarganya, Junho melampiaskan semua kekesalannya dengan menghancurkan semua barang-barang, lalu keluar apartemen untuk menghabisi para zombie yang ia temui. Namun karena jumlah zombie yang terlalu banyak, Junho harus mengendap-endap untuk bisa kembali lagi ke dalam apartemennya. Setelah itu, ia melihat beberapa pesawat tempur yang melakukan pengeboman di sejumlah titik, yang mana hal tersebut menyebabkan matinya seluruh aliran listrik, termasuk apartemennya Junho. Merasa tak ada harapan lagi, Junho kemudian ingin mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Namun tak lama, ada sebuah sinar laser yang menuju ke arahnya. Dan ternyata itu dilakukan oleh seorang wanita yang tinggal di sebelah apartemennya, di mana wanita tersebut menyuruh agar Junho kembali menemuinya esok hari jam 7 pagi. 7시? Namun ketika esok harinya, Junho justru malah terbangun pada jam 11 siang. Ia pun terlihat sangat kecewa dengan keterlambatannya itu. Lalu ketika si wanita itu muncul, Junho pun langsung meminta maaf padanya. Mereka pada akhirnya saling memberitahukan nama masing-masing, di mana si wanita itu bernama Kim Yubin. 김유빈. Tak lama, Yubin mendengarkan suara zombie yang terjebak dalam jebakan yang telah ia buat. Dan Yubin kemudian kembali menyuruh Junho untuk menemuinya esok hari jam 7 pagi. Setelah itu, Yubin memenggal kepala zombie tersebut dengan sebuah kapak.
Pada malam harinya, Yubin dan Junho sama-sama menampung air hujan agar mereka bisa minum. Dan di sana Yubin melihat jika di lantai 8 sepertinya belum diserang oleh kawanan zombie. Esoknya, Junho terlihat sudah bangun lebih awal agar ia tidak mengecewakan Yubin. Dan ketika Yubin muncul, Yubin melihat Junho yang sedang memegang perutnya, yang mana hal itu menandakan jika Junho sangat lapar karena sudah beberapa hari ia tidak makan. Karena itu, Yubin melemparkan sebuah bola yang ia ikat dengan tali sebagai alat penghubung untuk mereka. Walaupun sudah sekuat tenaga Yubin melempar, tapi hal itu belum berhasil menjangkau apartemen Junho. Sehingga Junho pun berinisiatif untuk menggunakan drone yang ia punya agar dapat mengaitkan tali ke apartemen Yubin. Namun ketika sedang asik makan, Junho memberitahu Yubin jika ada salah satu zombie yang mencoba menaiki tali yang tadi dilempar oleh Yubin, di mana tali yang dikaitkan pada sebuah meja itu ketika ditarik menyebabkan Yubin terjatuh hingga tak sadarkan diri. Melihat zombie tersebut mulai memanjat naik, Junho ingin mengalihkan perhatiannya dengan melempar botol minuman yang ia punya. Namun karena tak berhasil, ia pun kembali mencoba mengalihkan perhatian zombie tersebut dengan drone. Tapi ternyata drone itu malah dihancurkan oleh zombie tersebut. Beruntung Yubin segera sadar dan langsung memotong lengan dari zombie tersebut. Meskipun Yubin sedikit terluka dan barang-barangnya jadi berantakan, tapi ia tetap bersyukur dengan apa yang telah dilakukan oleh Junho untuk menolongnya. Sementara itu, karena stok makanan yang diberikan Yubin dirasa tidak cukup, Junho kemudian memutuskan untuk mencari makanan di sekitaran apartemennya. Dan ketika masuk ke apartemen milik tetangganya, di sana ia melihat sebuah kaki yang tampak mencurigakan, di mana ia langsung memastikannya dengan melemparkan sebuah sepatu. Setelah memastikan semuanya aman, Junho segera mengambil beberapa makanan yang ada di kulkas. Ia juga mengambil sebuah headset dan walkie-talkie. Namun ketika ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja salah satu zombie muncul dan mencoba menyerang. Dengan sekuat tenaga, Junho berusaha untuk mengalahkan zombie tersebut, hingga pada akhirnya ia bisa keluar dari tempat itu. Sampai di apartemennya, Junho langsung mencoba mendengarkan siaran radio dari handphone miliknya. Namun ternyata hal itu tetap sia-sia. Kemudian Junho memberikan beberapa makanan dan salah satu walkie-talkie yang ia dapatkan pada Yubin agar komunikasi mereka menjadi semakin mudah. Yubin pun berterima kasih atas segala yang telah diberikan oleh Junho. Namun Junho malah berkata jika dirinya lah yang seharusnya berterima kasih pada Yubin, karena Yubin lah yang telah menyelamatkan dirinya saat ingin bunuh diri. Mereka pun kini terlihat semakin akrab dan saling curhat satu sama lain. Di mana saat itu mereka memutuskan untuk sama-sama membuat mie instan. Dan dari sini kita bisa melihat beberapa kesamaan yang dilakukan oleh Junho dan Yubin. 그래도 역시 마지막에는 참기름인데. Tak lama kemudian, Junho dan Yubin sama-sama mendengar suara yang bergemuruh. Dikira akan turun hujan, tapi ternyata itu adalah suara dari para zombie yang mencoba untuk masuk ke dalam apartemen mereka. Yubin yang terlihat panik, tak sengaja ia malah menyenggol sebuah meja yang ada di sampingnya, yang mana hal itu mengundang reaksi dari para zombie untuk datang ke arahnya. Yubin pun memberitahu Junho jika ada segerombolan zombie yang mulai mendekati kamarnya. Mengetahui hal itu, Junho kemudian mencoba mengalihkan perhatian zombie tersebut dengan cara menelepon kamar yang ada di sebelahnya Yubin.
Pada akhirnya, dengan suara telepon itu, kawanan zombie tersebut dapat dialihkan. Merasa tempat mereka tinggal saat ini sudah tidak aman lagi, Junho dan Yubin memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan menuju lantai 8 karena di lantai 8 itu, Yubin sempat melihat jika di sana tidak ada zombie. Setelah itu, Yubin pun segera turun melalui jendela dan langsung menerobos kawanan zombie tersebut. Sampai di lantai 8, ternyata kawanan zombie juga telah sampai di tempat itu. Mencoba melawannya sekuat tenaga, namun tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan bom asap dan menolong mereka. Pria ini kemudian memberikan minuman pada mereka berdua. Tapi karena tidak bisa percaya begitu saja, mereka sempat ragu untuk meminumnya. Dan setelah pria itu yang meminumnya duluan, saat itulah mereka baru berani untuk minum. Pria itu juga memberikan makanan kaleng pada mereka. Di sana, ia juga mengatakan jika dirinya tidak ada niatan apapun pada mereka. Pria itu kembali berkata bahwa mereka harus tetap bertahan di tempat ini sampai tim penyelamat datang untuk menolong mereka. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Junho dan Yubin jadi sangat senang. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Karena tiba-tiba saja kepala Yubin terasa pusing, sedangkan Junho sendiri sudah tak sadarkan diri. Dan disinilah Yubin baru menyadari jika pria ini bukanlah orang yang baik. Pria itu kemudian mulai mengikat tangan Junho dan membawa Yubin ke dalam sebuah kamar. Dan ternyata di kamar tersebut terdapat istri dari pria itu yang telah menjadi zombie dan terlihat dalam posisi terikat. Si pria itu kemudian mulai melepaskan tali tersebut agar istrinya bisa menyantap tubuh Yubin. Tak berapa lama, Junho yang sudah sadar langsung menodongkan senjata ke arah pria itu. Tapi karena pria itu melepaskan tali yang mengikat istrinya, Junho pun dengan cepat berusaha menahan tali itu agar Yubin dapat terselamatkan. Karena licin, Junho tak bisa menahan tali itu lebih lama lagi. Dan entah mengapa di dalam kamar kini malah menjadi sunyi. Si pria itu mengira jika Yubin telah menghabisi istrinya. Ia pun kemudian mencoba mengecek apa yang terjadi. Tapi ternyata Yubin berhasil menjebak pria itu. Hingga kini pria itulah yang pada akhirnya dimakan oleh istrinya sendiri. Dan terakhir Yubin melepaskan tembakan pada mereka berdua. Yang mana suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan ke tempat mereka. Merasa kini benar-benar sudah tidak ada harapan lagi, Yubin menyuruh Junho untuk menembaknya dengan senjata yang ia bawa. Tentu saja Junho tak tega untuk melakukan hal itu. Dan dalam kondisi menegangkan tersebut, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter yang ternyata itu adalah tim penyelamat. Melihat hal tersebut, mereka berdua berniat untuk pergi ke rooftop agar tim penyelamat bisa menolong mereka. Dengan peralatan sederhana yang mereka buat, Yubin dan Junho mulai menerobos kawanan zombie tersebut. Junho kemudian mencoba menghalangi kawanan zombie dan menyuruh Yubin untuk duluan pergi ke atas. Di mana ternyata ketika sampai di atas, Yubin sama sekali tak menemukan keberadaan tim penyelamat. Junho yang sudah sampai pun juga merasa kecewa dan putus asa dengan nasib mereka. Hingga tak lama, kawanan zombie itu pun datang dan ingin memangsa mereka. Dengan pistol yang ia bawa, Junho berusaha untuk menghalau para zombie tersebut. Tapi ketika pelurunya sudah habis, tiba-tiba saja helikopter dari tim penyelamat datang dan langsung menembaki para zombie tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil diselamatkan dan kini akan dibawa ke tempat yang lebih aman.
Mereka pun terlihat sangat senang karena bisa berhasil keluar dari apartemen itu. Sementara tim penyelamat akan terus mencari orang-orang yang masih tersisa melalui postingan yang mereka upload di media sosial. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.